dalam waktu beberapa detik saja. Ya. Saya diceritain oleh teman, anaknya punya Facebook, dihacker Facebooknya. Ternyata di hackernya itu merusak nama orang yang terpandang di kampung itu ya. Akhirnya apa? Orangnya nggak terima. Anaknya langsung dibawa ke ruang persidangan, pokoknya nggak terima, marah-marah, mendatangi rumahnya. Ya. Artinya apa? Dalam waktu 1 detik kalau Allah mau hancurkan keluarga kita, kemuliaan keluarga kita, harga diri keluarga kita bisa. Dan itu bisa lewat siapa saja, bisa lewat anak kita, bisa lewat suami kita, ya, bisa lewat orang tua kita, bisa lewat bahkan kita sendiri bisa. Kalau mau Allah ambil, cabut harga diri kita, kemuliaan kita. Karena itu jangan pernah kita merasa mulia ya, kecuali dengan kita merasakan bahwa kemuliaan hari ini itu semata-mata dari Allah. Saya sering bilang, kalau dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk berdekatan dengan saya. Dan kita juga, syukurnya dosa nggak punya bau, ya. Kita yang paling tahu. Balil insan ala nafsihi basir. Kita ngelihat aja, tahu kita berdosa, tahu kita punya dosa. Tapi kalau dia berbau enggak. Jadi ini kemudian sambungan ayatnya untuk bisa mulia Allah jelaskan di sini. Bagaimana supaya bisa mulia dan kita siap dengan kemuliaan sesungguhnya milik Allah, yaitu pertama adalah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Jadi ternyata Bu, yas'ad ini naik. So'ada itu katanya naik ke langit. Jadi ternyata yang naik itu adalah bukan hanya amal kita Senin dan Kamis, tapi juga setiap perkataan kita. Zikir, amal soleh semua naik. Kita tahu jaraknya bumi kita dengan langit. Saya selalu bilang bahwasanya langit yang kita pandang ini hanya batas pandang kita. Di sana ada cakrawala, ya, ada jagat raya, kita nggak tahu luasnya. Nah, ada langit pertama. Jarak langit pertama dengan langit kedua, perjalanan manusia 50.000 tahun. 100 tahun aja sekarang jarak umurnya. Langit berikutnya, langit kedua ke langit ketiga juga 50.000 tahun. Kemudian sampai langit ke-7, dari langit ke-7 itu ada lautan. Jarak dari langit ke-7 ke lautan 50.000 tahun lagi. Baru arasy Allah, gak ada yang tahu luasnya seperti apa. Al-ilmu indallah. Tapi Bu, ternyata zikir kita, perkataan baik kita itu terdengar kadawir nahli, seperti suara lebah terdengar di arasy Allah. Ya. Itu kata-kata yang baik dan selalu baik. Dan menurut para ulama, perbanyaklah tempat-tempat di langit, tempat naiknya amal solehmu dan perkataanmu. Karena nanti kalau ruhmu naik, udah dikenal, oh ini naik terus nih kata-kata yang baiknya di langit, buka jalan terus ke langit. Jadi kalau kita wafat, udah kenal penduduk langit. Ini kata-katanya suka naik di sini. Ini amalnya juga naik. Makanya Anas bin Malik mengatakan, lau alimal insan. Kalau semua orang itu tahu anna kalamuhu min amalihi, bahwa kata-katanya adalah bagian dari amalnya, qalla kalamuhu illa fima ya'lam. Pasti sedikit kata-katanya kecuali yang baik saja. Kita kan gini, mukul anak orang misalnya, kita ngerasa dosa banget. Tapi ngata-ngatain anak orang yang misalnya nyakiti anak kita nih 1 jam, kita rasa itu biasa. Kita rasa tuh gitu aja tuh perkataan itu. Padahal dia juga amal soleh. Nah, apalagi ibu-ibu punya 1 hari, kalau dalam menurut para ahli tentang kejiwaan, kita berbicara 12.000 kata, ya kan? Nah, lebih banyak. Laki-laki cuma 7.000 aja. 12.000 kosakata 1 hari. Artinya ini kesempatan mahal, perkataan kita naik ke langit. Sekarang gini, Bu, gimana kalau kita kata-kata buruk? Kata-kata buruk gak naik ke langit. Itulah kenapa Imam Sudais dia jadi imam masjid. Karena apa? Ibunya setiap kali marah, mudah-mudahan kamu imam-imam. Dan ternyata Bu, saya sudah pakai teori itu. Ternyata kalau kita bilang, ya Allah kamu tuh Zubair ya, kayaknya Zubair itu kan kadang kalau naruh handuk sembarangan ya.
Saya bilang, berapa kali akhirnya saya doa, ya Allah Zubair, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, kamu paling berbakti sama Umi, kamu pokoknya. Dan ternyata itu tuh menurunkan tensi emosi kita. Tapi coba kita bilang, ya Allah Zubair ini sudah ke-10 kalinya Umi bilang, kamu gimana sih sudah pas 4 itu Bu, ya Allah, tambah panas kepala kita. Ya kan? Dan kalau kita bilangin anak saya, misalnya saya bilangin Zubair ya Allah berapa kali kamu taruh handuk, itu gak naik langit. Tapi kata-kata saya, meskipun saya marah, kan itu kata-kata yang dihitung oleh Allah. Saya bilang ya Allah, mudah kamu jadi imam masjid, kamu adalah anak yang soleh paling berbakti sama Umi, nanti kamu tolong itu naik semua ke atas langit. Dan kalau sudah naik langit, suatu saat pasti Allah kabulkan. Begitu juga kita yang benci banget sama suami kita disuruh sholat subuh, nggak sholat subuh, nggak sholat jamaah, ya. Maka pakailah kata-kata itu. Ya Allah, mudahan ya kamu ini adalah orang yang paling baik, ya. Kamu jadi ulama nanti nggak apa-apa di hari tuamu juga, kalau nggak bisa sekarang, misalnya gitu. Tapi kalau bisa sekarang juga bagus. Maka itu kalimat itu naik ke langit. Karena di Quran dikatakan, la khaira fi katsirin min najwahu. Tidak ada yang lebih baik perkataan di muka bumi ini illa man amara bisadaqah, kecuali yang pertama orang yang suka mengajak orang bersedekah. Ya. Jadi maknanya apa? Bukan hanya mengajak orang sedekah harta, tapi juga sedekah ide, sedekah tenaga, sedekah waktu, ya, sedekah mobilnya, sedekah apa saja yang dia punya. Sekarang ini kan banyak barang-barang bekas. Saya bilang mulai digilirkan tuh yang punya perlengkapan bayi, yang punya tempat tidur bayi, digilirkan sama teman-teman. Tapi pastikan juga jangan ngendap di situ doang, supaya bergilir ke teman-teman. Kan banyak barang-barang bekas kita yang bisa jadi amal soleh. Ya. Artinya, ya, apa saja. Nah, kalau misalnya dalam proses ngajak orang sedekah, ternyata yang sedekah cuma 10 orang, 20-nya enggak. Gimana tuh kira-kira kata-katanya? Tetap naik langit. Ya. Kayak ada Bu Anuya tuh di Samarinda. Beliau itu ya sering duduk-duduk sama beberapa orang tua murid TK. Ya. Dia ngajak teman-temannya sedekah, ayo sedekah, siapa yang bisa? Ayo, kalau kamu belum bisa berzakat, kita sedekah dulu lah. Jangan nunggu akhirnya setiap bulan dia bawa ke lembaga zakat itu 3 juta, sementara dia bisanya cuma paling 100.000. Ya, ngobrolnya dengan teman-temannya akhirnya bersedekah, naik ke langit. Kemudian sedekah, dia dapat sedekah setiap bulan dihitung sama Allah sedekahnya 3 juta plus sedekahnya 100.000. Kenapa? Karena dia ngajak-ngajakin temannya dan teman-temannya nggak hilang. Karena itu saya juga termasuk yang mau mendapatkan hal itu. Sebagaimana saya katakan, kita sudah punya proyek rumah Quran bersama, dan saya juga dulu sudah sering memberi bantuan kepada janda dan anak yatim. Sekarang karena sudah saya resign dari pekerjaan, banyak teman-teman di sini alhamdulillah yang melanjutkan amal soleh itu. Jadi artinya ini kata-kata terbaik. Kalau misalnya saya SMS, Mbak gimana? Sudah ada berapa yang sedekah? Itu jangan dikira bahasa WA saya itu nggak naik ke langit. Alhamdulillah Ustazah sudah sekian, ada yang bergabung lagi. Itu jangan dikira nggak kayak naik ke langit. Meskipun bahasa WA, karena itu di WA itu jangan gitu ya, pakai senyum tapi lidahnya disampingin gitu ya. Itu juga kalimat thayyib. Ya, kan ada begitu ya, senyum tapi lidahnya ke samping gitu. Kalau saya hindari lah, karena itu juga bahasa. Sebab yang namanya kalimat thayyibah bukan hanya kata-kata kayak begini, tapi juga bahasa tulisan. Dia juga bahasa yang baik. Sehingga kita bisa meraih banyak. Mungkin kalau beramal soleh itu kita sedikit yang bisa beramal banyak-banyak. Dari pagi sampai sore, habis jenguk orang sakit, habis itu sedikit. Tapi dengan ucapan dan kata-kata bisa kita banyak beramal soleh. Makanya di Quran juga ada kata-kata jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah engkau Muhammad dengan jihad yang besar. Ternyata jihad yang besar ini yang dimaksud adalah mendakwahkan isi Quran, mengingatkan orang dengan Quran ini. Karena kenapa? Karena kalau yang dimaksud jihad besar ini adalah jihad berperang, gak semua orang punya kesempatan berperang.
Dan ayat ini turunnya surah Al-Furqan ayat 50 ini turunnya di 51 ya, turunnya itu di kota Mekah. Belum ada perintah perang. Ayat tadi wajib itu bi jihadan kabiro. Inilah maknanya mendakwakan isi Quran, ya. Selanjutnya, ya, di Quran juga yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah apa itu kalimat thayyib? Bukan hanya zikir-zikir subhanallah enggak. Itu juga istighfar juga harus. Tapi yang pertama adalah mengajak orang bersedekah, menginfakkan apa yang dia punya, apa yang dia mampu. Sekarang jangan tunda-tunda, ya. Ntar aja Mbak, kira-kira 5 bulan lagi lah Mbak. Jangan sekarang, karena yang kita punya waktu itu sekarang. Kemudian apa yang kedua? Au ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan banyak sekali. Makanya konsep amal soleh menurut para yang pernah saya dapatkan juga dari Dr. Jasim, dia mengatakan bahwasanya amal soleh itu bisa dari 3, ya. Yang pertama itu dengan filosofi tamar, ya. Tamar itu kurma. Rasul bersabda bahwasanya ittaqunnar walau bisyikki tamroh. Takutlah kamu, hindarkanlah dirimu, buatlah antara kamu jarak antaramu dengan neraka walaupun dengan sebiji kurma. Orang kadang-kadang sebiji kurma sih, kurma itu kan kecil banget ya. Karena ternyata kamu tidak tahu, boleh jadi sedekah sebiji kurma itu bisa menjauhkan jarakmu dengan neraka ribuan kilometer. Ya. Sebagaimana saya juga nggak berhenti ceritakan, dulu guru saya berbagi nasi goreng dengan kami 20 orang, itu hanya satu tempat kecil begini ada tutupannya. Saya ingat banget, ya. Tupperware plastik kecil ada tutupannya. Mungkin tempat-tempat garam tuh. Itu disuruh bagi 20 orang. Kiriman nasi goreng cinta dari bu guru. Kami rebutan. Dulu guru kami nggak bilang, kami nggak punya uang bulanan, beras juga jarang ada. Ini cuma, dan nasi goreng itu sederhana, rasa garamnya lebih terasa sama rasa bawang putihnya, ya. Setelah sekarang 20 tahun saya baru tahu, ternyata dia kirimin kami itu dalam kondisi sangat susah, tapi dia pengen berbagi. Tapi yang hebatnya guru saya itu juga nggak sedih-sedih, ya Allah maaf ya Umi cuma bisa kirim segini, Umi itu begini pakai beras begini, anak Umi segini. Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Nih nasi goreng cinta bagiin ya ke kalian semua, rebutan kita. Jadi kenapa? Karena kata beliau, saya mau berbagi meskipun dalam kesusahan. Artinya apa? Jangan pernah sederhanakan sedekah walaupun itu sebiji kurma, karena kita nggak tahu. Karena nggak memberi itu lebih sedikit lagi, ya nggak? Iya, lebih sedikit lagi nggak memberi. Sehingga kita harus pahami juga bahwasanya ini konsep amal soleh yang pertama. Sekarang gini, ustazah ilmu saya belum banyak. Di Quran, di dalam hadis Rasul mengatakan apa? Bahwasanya balighu anni walau ayah. Sampaikan walau 1 ayat. Tapi kita pastikan betul-betul yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran. Kan sekarang banyak, apalagi itu rajin dari satu pengajian ke pengajian lain. Ayo mulai sudah. Kita ajarkan, ajak kepada teman, ajak kepada keluarga, walaupun 1 ayat, walau ayat. Ya. Balighu anni walau ayat. Kemudian yang kedua, filosofi fasilah. Fasilah itu idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha. Kalau besok hari kiamat dan di tangan kalian masih ada bibit, kalau bibit berarti lebih besar ya. Kalau kurma kan kecil, bibit lebih besar. Maka kata Rasulullah falyagrisha, maka tanamlah. Besok kiamat kata Rasul, siapa sih yang makan menikmati buahnya? Urusan kita bukan kapan kiamat datang, kapan kita mati. Urusan kita itu amal soleh. Sehingga kalau ada kita punya bibit, ya, ada punya kesempatan amal soleh, segera falyagrisha, segera lakukan. Jadi yang kedua adalah filosofi bibit, fasilah. Yang ketiga filosofi saum itu baju kain. Ini kaitannya dengan Sirah Nabawiyah ketika seluruh orang-orang Quraisy bingung mau mindahin Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya Rasul kemudian berinisiatif seluruh kabilah itu megang pinggir-pinggir baju tadi. Ini maknanya adalah ada namanya filosofi baju. Artinya apa? Kita nggak bisa beramal soleh sendiri. Jadi harus bersama-sama. Ya, sebagaimana subhanallah sudah saatnya harusnya
ada yang namanya forum seluruh anggota jamaah Islam. Duduklah sama-sama para ustadznya, berdialoglah, konsultasilah apa-apa kira-kira yang bisa menyatukan umat ini, ya. Karena banyak pekerjaan yang gak bisa kita selesaikan sendirian. Ada masalah pendidikan, ada masalah macam-macam, ya. Alam, ya, kerusakan kebijakan banyak sekali, nggak bisa dikerjain sendirian. Karena itu kita juga masing-masing legowo. Artinya begini, orang yang memahami bahwa berdakwah di pentas politik itu penting, silakan Anda berdakwah di situ, karena kalau nggak ada yang mewakili juga bahaya, ya kan? Kemudian yang juga sudah berdakwah di politik, kemudian dia mengatakan nggak penting, ada yang mengatakan nggak penting itu politik, ya udah dihargai aja. Yang penting dia fokus di sana, mendidik umat. Kita fokus menyelamatkan pemerintahan yang sama-sama bergerak, ya. Karena bahaya juga sampai hari ini kan Somalia itu sampai kemana ada seorang syekh, ada orang dari Somalia bertelepon, saya apa hukumnya kami puasa tanpa sahur, lanjutkan terus. Syekh dari Arab Saudi cuma menangis. Itu maksa, ya, keburukan atau sampai hari ini kesedihan yang terjadi di Somalia, ya, di Ethiopia juga di Somalia, karena tadi meninggalkan peran-peran di pemerintahan. Akhirnya sudah nggak ada lagi yang muslim di pemerintahan. Jadi kita masing-masing hargai. Tapi juga yang mengambil peran di pemerintahan nggak usah dipaksa-paksa temannya ini yang sudah punya akidah, nggak penting memilih pemimpin, biar saja fokus mereka di tempat yang lain. Daripada kita berkelahi terus, kan nggak ada gunanya. Akhirnya apa? Yang dimanfaatkan adalah musuh Islam. Kita bergerak aja sama-sama saling menghormati, ya. Sehingga inilah pentingnya yang namanya beramal soleh dengan filosofi as-saum, baju. Artinya semua kita bisa punya peran. Jadi saling menghargai aja, ijtihad masing-masing. Yang punya ingin di dakwah saja, yang ingin di politik saja, yang ingin di ekonomi aja, semua. Yang ingin fokus di pendidikan aja silakan. Yang penting semuanya bergerak dan jangan saling menjatuhkan, jangan saling bermusuhan, ya. Kemudian yang berikutnya, jadi tadi saya katakan yang kedua au ma'rufin. Yang ketiga adalah au islahin bainan nas, yaitu islah sesama manusia. Nah, hati-hati dengan islah. Ada juga Bu gini, aku ini mau cari solusi Mbak. Jadi ada temanku loh gini. Kita cari solusi, tapi nyeritain teman kita ini sudah ke 9 kalinya. Ini tujuannya islah atau nyebarkan aib, ya. Karena kadang-kadang ini dibisikin setan juga, kita ini mau perbaiki teman kita kok, makanya kita bicarain, ya. Itu bisikan setan juga. Niatnya islah tapi bicarain orang lain. Dan ternyata, ya, kalau kita tahu aibnya orang itu gak enak banget. Itu beban buat kita sampai hari kiamat. Yang paling enak tuh banyak tahu ilmu gak mau disimpan-simpan, disebarkan enak. Coba kalau aib, ya, gak enak banget nyimpannya. Suatu kali kita keceplosan, dia jadi ustadz kan, dulu zaman SMA tuh nakalnya bukan main, kan keceplosan, ya. Jadi gak enak banget yang namanya kita mengetahui aibnya orang lain. Karena itulah kenapa Rasulullah dalam peristiwa wanita Ghamidiah, ketika dia bilang, ya Rasul saya berzina, kata Rasul tidak. Rasul langsung palingkan wajahnya, ya. Nggak tanya begini, di mana kamu berzina, ya di rumah siapa? Kemudian ya dengan siapa? Mana orangnya? Enggak, Rasul langsung membalikkan wajahnya. Kamu pulang dulu kamu. Bersihkan saya harus pulang dulu, kata Rasul. Kita kan kadang-kadang, ya, nanya pula sama teman kita. Kalau bisa Mbak, kamu ceritalah sama aku. Bersyukur kalau dia ceritanya sama Allah aja. Karena ini aib, kita nggak tahu kita ini amanah apa enggak, iman kita bisa turun bisa naik. Makanya saya juga kalau ada anggota pengajian, Bu jangan detil ya Bu, saya takut Bu. Ibu mau kasih tahu saya apa, minta bantuan apa, sabar dalam masalah apa ya Bu, jangan detil ya Bu, saya takut Ibu curhat aja sama Allah. Karena yang gerakan lisan saya bisa kasih nasihat yang baik juga dari Allah Bu. Saya nggak kuat nyimpan aib banyak-banyak, aib saya sendiri udah banyak, ya. Gitu. Jadi artinya hati-hati kita suka mendengar-dengarkan, apalagi kamu sudah dengar belum? Habis itu kita sudah dengar, kita bilang, aku loh orang yang pertama dicurhati sama dia, kamu tahu gak?
Saya juga bilang, Bu, insya Allah nggak dengar kabar gosip-gosip. Itu kita tetap bisa makan, tetap bisa sholat dan ibadah. Bahkan ngeri juga Bu, kalau banyak tahu gosip. Kalau zaman dulu Bu ya, saya kalau pulang pengajian gitu ada yang curhat, tiba-tiba saya bilang, karena saya ini nggak punya teman bicara, takut akhirnya punya suami saya aja. Kata abinya apa? Kamu mau aku dengerin ya, mau berbagi tentang curhat-curhat anggota pengajian dia, biar aku nggak kuat sendirian minta solusi. Aduh, bilang abinya, kalau ilmu baru abi mau, kalau kayak gini berat nanti kamu jadinya ketakutan sendiri ya. Karena kalau tahu, akhirnya saya juga begini, ya Allah mudah nabi nggak begitu ya bi, mudahannya itu kan kamu takut. Jadi sebenarnya tidak tahu aibnya orang itu baik sekali. Dan suruh orang dia datang kepada Allah saja. Kepada kita nggak usah detil ceritakan. Seperti sebagaimana Rasulullah, dia memalingkan wajahnya. Habis itu apa? Disuruh pulang sama Rasul, pulang dulu kamu. Datang lagi dia, ya Rasul lihat di perutku udah buncit bener, aku hamil ya Rasul, bersihkan aku ya Rasul. Kata Rasul, tunggu. Palingkan wajah lagi Rasul, nggak dilihat yang mana tuh, terus yang suamimu di mana? Enggak. Yang ngambil kamu enggak. Rasul suruh pulang lagi sampai dia melahirkan. Dia melahirkan, dibawa lagi. Ya Rasul, ini sudah lahir anak saya ini, betul-betul saya melakukan zina ya Rasul. Pulang dulu susuin anakmu. Ya. Udah susuin, baru kemudian datang, ya Rasul sudah aku susui 2 tahun. Baru Rasul angkat anaknya. Ya, Rasul bilang apa? Man yakul hadzal gulab, siapa yang mau rawat anak ini, fayakunu rafiqati fil jannah, dia akan menjadi sahabatku di surga. Ya. Nah, akhirnya kemudian Umar bin Khattab sempat ketika mau disolatkan sempat mengatakan, dia mengatakan, ya Rasul, ngapain kita sholatkan orang yang menyolatkan orang yang tidak berzina? Rasul marah. Kamu tahu? Kalau tobatnya wanita ini dibagikan ke seluruh penduduk Madinah yang semuanya sahabat-sahabat terbaik, itu cukup untuk mereka hadap kepada Allah. Tobatnya wanita ini. Jadi kita jangan pernah ya takut dengan yang namanya pertobatan. Atau kalau kita melihat ada orang yang salah, kita harus optimis bahwa bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Nah, pelajaran yang mahal juga adalah kaitannya di sini Rasulullah mengatakan bahwa anak hasil hubungan seperti itu tetap anak yang fitrah, bukan anak zina. Hati-hati Bu ya, sekarang ini Dewan Gereja Indonesia itu mereka buka memang tempat untuk adopsi anak. Anaknya siapa yang diambil? Anak-anak hasil hubungan ini kan sekarang banyak ABG yang hamil dan sebagainya, diusir sama orang tuanya. Mereka nawarin di internet ya begitu. Dan terima kasih teman-teman juga yang masih berdonasi untuk untuk susu bayi yatim ya, 3 orang anak yang sampai sekarang alhamdulillah banyak teman-teman yang di sini yang masih berdonasi ya, karena anak-anak ini diselamatkan. Sebab banyak di antara kita yang belum siap. Kalau Dewan Gereja udah punya tempatnya, udah punya dananya, udah punya pengasuhnya, dan tujuan mereka dikristenkan, pasti sudah. Nah, belum ada tuh Dewan Masjid Indonesia punya penampungan anak-anak yang seperti itu. Padahal kok yang banyak begitu anak muslim, ABG muslim, bukan ABG Kristen. Ya, ini juga persoalan besar ya. Jadi saya kembali bahwasanya ya, beramal soleh itu adalah kita harus senantiasa berhati-hati dengan yang namanya islah bainan nas. Karena kalau aibnya orang gak enak banget, lebih baik kita banyak tahu ilmu. Kalau kita sudah nggak tahu, ya alhamdulillah kita nggak tahu aibnya. Selanjutnya yang terakhir adalah tadi tentang amal soleh ya, perkataan tadi islah bainan nas. Satu lagi perkataan yang baik itu adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kata-kata terbaik di langit dan bumi adalah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata-kata terbaik. Jadi silakan kita lakukan terus. Insya Allah forum-forum seperti ini juga akan kita lakukan terus, karena kita mau memiliki senantiasa mendengarkan kata-kata terbaik di muka bumi adalah kata-kata untuk mengajak orang kepada kebaikan ya dan kesolehan. Nah, selanjutnya wa amilus sholihat itu maknanya Bu ya. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat ya. Jadi ingat bahwasanya kata-kata kita juga adalah bagian daripada amal soleh yang kita lakukan. Nah, sehingga juga kalau kita lihat disebutkan oleh Ibnu Jauzi, tamannau kullu nafasin, aku berharap bahwa setiap nafas yang keluar dari mulutku
dari diriku, kata Ibnu Jauzi, itu adalah khazanah fil yaumil akhir, adalah simpanan di hari akhir. Kenapa? Karena dalam surah Maryam, innama na'udduhum adda, kami akan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Ternyata Bu, yang dihitung itu ternyata nanti di akhirat bukan usia kita, tapi Allah hitung dari hembusan nafas kita. Fikuli nafsin, fikuli nafasin, ya, itu dihisab oleh Allah. Makanya Allahumma hasibni hisaban yasira, itu doanya Aisyah, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Karena apa? Hisabnya itu hitungan nafas, bukan hitungan umur kita lagi. Kemudian yang berikutnya setelah illal ladzina amanu wa amilus sholihat adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena asas dasar agama kita ini adalah saling menasehati, ya. Karena itu di Quran itu senantiasa bersabar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbak. Enggak pernah ada kata-kata bersabarlah dengan orang-orang buruk, tapi bersabar selalu dengan orang-orang yang baik. Karena bersabar dengan bersama dengan orang baik itu banyak butuh kesabaran dibanding bersama dengan orang-orang yang buruk. Dalam sebuah hadis Bu, Rasul bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, man lam yarham shaghirana, siapa yang enggak sayang kepada orang anak yang kecil, orang yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirana, dan menghormati yang tua. Dan ternyata di sambungan hadisnya, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi Rasul bersabda, bukan dari umatku yang juga tidak suka mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi hati-hati, kita nanti sampai di akhirat kita nggak dianggap umatnya Rasulullah karena kita tidak saling menasehati. Nah, insya Allah itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Apalagi Bu, sekali lagi di dalam kehidupan kita ini, atau kalau ketika kita bersama dengan orang-orang soleh, itu banyak sekali kadang-kadang ujian yang diberikan kepada kita. Bahkan kadang-kadang ya, kemudian ujian-ujian tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Banyak sekali. Sebab itu kemudian para ulama mengatakan, kalau aku berdoa, karena kita kan sekarang sudah paham ya, doa kita ini baik-baik, ya kan? Tiba-tiba dikasih, kita doanya minta anak yang soleh atau minta suami yang soleh. Tiba-tiba jawabannya kok ternyata suami kita belum soleh, anak kita belum soleh, ya. Maka menurut para ulama, kalau aku berdoa kemudian doaku dikabulkan persis seperti kemauanku, maka aku bersyukur 1 kali. Tapi kalau aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan sesuai dengan kemauanku, maka aku bersyukur 10 kali. Kenapa? Sebab yang pertama itu pilihanku, yang kedua pilihan dari Allah. Dan tidak ada pilihan Allah kecuali baik. Karena Dia Allamul Ghuyub, tahu yang gaib. Nah, kita dalam perjalanan proses kita beramal soleh saling tausiah gini, kita pasti akan dihadapi banyak ujian. Ujian dari kebersamaan kita dalam kebaikan, ya. Karena itu kita selalu ingat hakikat ini, ya. Kita selalu harus tahu bahwasanya semua keputusan Allah itulah yang terbaik. Tinggal gimana caranya? Kita mencari hikmah di dalamnya. Sebab wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sementara kamu tidak mengetahui. Seperti kejadian, ya, yang di-share di WA. Ternyata itu juga ada kejadian sama yang dialami oleh anggota pengajian saya. Yaitu apa? Anaknya sesama saudara hamil. Ya. Kalau yang di-share itu kan yang di WA, dokter hamil, kakaknya usia 6 tahun, adiknya usia 6 tahun, kakaknya SMP. Dan itu orang tuanya jaga benar-benar. Nggak boleh main sama temannya, main sama kakak adiknya aja. Sama dikasih iPad. Ternyata saling terangsang, nggak ada pelampiasan, ya adiknya dan adiknya sudah haid, akhirnya hamil. Janinnya nggak bisa dikeluarin karena membahayakan rahimnya sebab dia masih kecil. Dibiarkanlah sampai melahirkan. Sekarang kalau kita pikir, ini bukan pilihan dia, tapi pilihannya Allah, ya kan? Pilihan Allah.
pasti banyak kebaikan, dan kebaikan yang paling banyak buat kita ini yang cuma dengerin, bukan yang kena musibah. Pasti lebih berat kan dia. Nah, kita ambil, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah anak kita aman-aman. Gimana caranya? Ayo amankan juga anak orang lain. Lebih serius, jangan serius sama anak kita aja. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Jadi tidak ada satupun, makanya kalau orang beriman dia melihat apa saja di muka bumi dia langsung faya'lamuna annahul haqqu min rabbih. Ini sebuah kebenaran, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Gak ada yang bilang kenapa sih gak ada gunanya nih anak, ya gak ada gunanya suami kayak begini gitu ya. Selalu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Faya'lamuna annahul haqq. Bahkan yang bisa kita lakukan adalah lau alimna kaifa nughriqu fil ajri ba'dal mihad bima tamannaina suratul fajr. Jadi disebutkan oleh para ulama, kalau semua kita tahu bagaimana besarnya pahala ya atas musibah yang diberikan kepada kita oleh Allah yang bukan pilihan kita tadi, maka pasti kita nggak mau bercepat-cepat keluar dari ujian itu. Kita ingin, misalnya gini, lama-lama ya, kamu 1 jam ya di ruangan panas ini. Tapi setiap 1 jam kamu dibayar 1 miliar. Kira-kira bertahan gak Bu? Bertahan di ruangan panas itu 1 miliar kok. Dan benar-benar di tangan kita dikasih. Begitu 1 jam, kasih ke tangan kita 1 miliar, 1 M. Tahan lagi ya tahan. Ini kan hitung-hitungan Allah. Makanya saya juga baru pahami kenapa harga dunia itu sedikit sekali sampai kan dulu kita nggak paham kenapa sih 2 rakaat sholat subuh setara dengan dunia dan seisinya. Karena apa? Ternyata hadis ini menggambarkan betapa kecilnya dunia ini. Cuma dihargai dengan 2 rakaat sholat subuh lebih baik. Karena itu supaya kita memahami dunia ini hanyalah sarana kita untuk menuju ke akhirat. Nggak ada harganya kalau kita pakai hanya untuk keburukan ya. Harganya mahal sekali di hadapan Allah. Sehingga kita bisa pahami, oh iya kan dunia itu adalah kolilnya sampai seperti itu tadi. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seperti itu kaitannya dengan pahala akhirat. Jadi nggak bisa kita banding-bandingkan dunia kita dengan akhirat kita. Kemudian kaitannya dengan watawassaw bil haq, kita harus ingat juga bahwasanya lam ya'khuz minna, Allah tidak akan ambil dari diri kita, harga diri kita, uang kita, keluarga kita, kecuali Allah mengambil itu untuk memberi kepada kita yang jauh lebih baik. Ya. Kayak suami kita, diambil waktu suami kita sama keringat suami kita, tujuannya apa? Mau dikasih gaji tiap bulan, ya enggak? Kita kan rela berpisah sama dia, iya, tapi untuk diberi. Begitu juga kaitannya dengan ujian-ujian kita. Sehingga inilah pentingnya kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Itu insya Allah mudah-mudahan. Dan satu hal ini juga yang hilang, para sahabat Nabi Bu, itu dia kalau setelah berpisah, setelah salam-salaman, dia membacakan ayat ini sampai selesai. Kata para ulama, ini di antara sunnah yang udah hilang. Jadi habis salaman, wal asr innal sama katanya para ulama sekarang ini kalau pengajian aja buru-buru mau pulang, itu saya banget tuh. Disuin anak gitu ya. Kalau para sahabat itu sudah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 10 pahala 10 pahala 10 pahala, habis itu tambah lagi sama surat asr ya. Ini katanya di antara sunnah yang ditinggalkan. Nah silahkan siapa yang mau menghidupkan sunnah ini, tafadhol. Yang paling baik tuh pengajian-pengajian liko, pengajian-pengajian kecil itu yang nggak terlalu terburu-buru, silakan amalkan ayat wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi susah juga Bu kalau belum bahas surah asrnya. Ini kan udah bahas ya. Nah, jadi kita udah paham. Oh gini toh ternyata makna daripada surah Al-Asr ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat hari ini, dan mudah-mudahan ini mensabatkan, menguatkan hati kita untuk senantiasa memahami, menjadi pemenang terus dalam pertarungan kita ya. Apalagi ini sudah bulan Rajab, sebentar lagi bulan Ramadan ya. Ini masa-masa persiapan memang ya. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan.
sebelum kita tutup dengan doa? Ada pertanyaan, Bu? Malu-malu atau paham banget sudah ya? Kalau sudah paham banget kita tutup aja. Silakan. Ikutilah kata hatimu. Ya. Kita sering mendengar, kadang juga mendengar seperti ini orang bilang ikutilah kata hatimu ya Ustaz ya. Nah terkadang saya mikir ikutilah kata hatimu. Hati kita ini kan terkadang dibisiki oleh setan atau ya kita tidak tahu ya Ustaz. Nah apakah itu benar kata-kata seperti itu? Ada yang lain apa jawab dulu? Ada yang lain lagi Bu? Siapa tahu nanti agak mirip-mirip pertanyaannya. Oh itu. Assalamualaikum. Ustaz, gimana ya untuk mengawali kalimat atau mengajak untuk orang selalu dekat dengan Allah? Karena kadang-kadang saya suka merasa saya sendiri masih ilmu belum banyak. Terus yang diajakin kadang-kadang orang yang mungkin di atas kita gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak merasa nggak enak gitu kalau mengajaknya. Di atas kita tuh dari sisi apa? Dari sisi usia. Terus Untuk mengajak orang berbuat baik itu untuk anak juga itu tetap naik ke atas ya pahalanya untuk anak. kalau ngajakin kita untuk berbuat baik sama anak itu tetap naik pahalanya tetap naik ya. Jadi itu sih yang paling penting gimana ya mengawalinya kalau kita mengajakin orang untuk dekat sama Allah. Pertanyaannya bagus sekali, ikuti kata hatimu, ya. Nah, memang kita harus pahami bahwasanya dalam surah At-Taubah itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Jadi situ ada kata-kata Allah itu membatasi, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu membatasi, Allah yang menjadi pembatas antara dirimu dan hatimu. Memang hati itu adalah yang yuqallib, dia cepat berbaliknya. Sehingga di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasul ya, bukan kita. Rasulullah itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hatiku dalam kebaikan dan dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Itulah juga sahabat-sahabat suka sekali dengan majelis ilmu. Kenapa? Karena hatinya mudah berbalik. Jadi dia menguatkannya di majelis ilmu seperti ini, ya. Sehingga kapan kita boleh minta fatwa tentang hati kita? Pastikan dulu ketika hati kita sedang jernih, sedang baik, misalnya gitu. Istafti qalbak, tanya hatimu. Sementara lagi benci banget sama teman kita nih. Nggak bisa tuh, kita nggak bisa pakai hati kita sesungguhnya. Sedang emosi luar biasa, pakailah hatimu, pukul dia, kasih cabai mukanya ya benar-benar. Kalau lagi minta fatwa sama hati begitu nggak karu-karuan. Jadi mintanya saat kita udah betul-betul memiliki hati kita kembali yang sesungguhnya. Makanya juga carilah hatimu di 3 tempat, di majelis ilmu, ketika tilawah Quran, ya, juga ketika kamu sholat. Kalau sudah hilang di 3 tempat itu nggak ada hati kita, nggak hadir, maka silakan bilang innalillah terhadap dirimu karena kamu udah mati sebenarnya. Ya. Harusnya kan orang kalau lagi majelis ilmu dia hidup hatinya, lagi baca Quran hidup hatinya, kok pada mati semua. Nah, hanya saja ada satu hal ya kaitan dengan ini, kaitan dengan dosa. Allah bilang apa dalam surah Al-Insan? Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu sesungguhnya dia tahu banget, basirah, melihat banget kalau dia berdosa, kalau dia salah, dia tahu.
Ini Allah yang bilang di surah Al-Insan, surah tentang manusia. Jadi kita nggak usah tertipu dengan pujian orang atau sedih banget dengan cercaan orang, karena pada dasarnya kualitas kita ini kita tahu banget. Siapa yang tahu? Bukan orang lain, bukan suami kita, bukan anak kita, kita sendiri yang paling tahu. Sebab hubungan kita seperti apa hubungan kita dengan Allah, sesungguhnya itu diri kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Makanya ini makna daripada balil insanu ala nafsi basirah. Jadi pertama, manusia itu tahu banget ketika dia sedang berdosa, ya. Yang kedua, kalau mau minta jawaban tentang suatu hal, minta fatwa dengan hati kita, pastikan hati kita lagi bersih, jangan lagi kotor, lagi keruh. Kalau itu boleh pinjam hatinya orang lain. Nah, datang ke teman kita, menurut pendapatmu gimana Mbak? Kita tahu teman kita ini lagi, kadang-kadang gini Bu, orang itu Bu kalau lagi dapat musibah, saya tuh sering ya minta pendapat itu dari orang yang banyak dapat musibah, karena kalau dapat musibah dia sedang dekat banget sama Allah. Jadi kita minta pendapat seperti itu dengan orang-orang yang baru dapat musibah, itu biasanya dekat sekali sama Allah. Nah, jadi minta pendapat orang-orang yang seperti itu, ya. Udah dapat musibah di orang soleh lagi, jadi seperti itu. Nah, sehingga ini ya Bu, insya Allah. Yang kedua tadi, bagaimana memulai orang yang lebih tua mau diajak untuk dakwah. Nah, ini juga pakai strategi. Memang yang sering menjadi bisikan-bisikan kita juga gini, ngapain sih aku ngajak, aku aja begini masih. Nah, itu Bu, hati-hati juga, karena harusnya bersamaan. Itulah kenapa dalam perintahnya adalah balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Kadang-kadang dengan kita sampaikan ke orang lain, kita dapat pahala dari Allah, rezekinya balik ke kita. Tadinya misalnya bicarain ikhlas, susah banget kita ikhlas, begitu ngajak orang lain ikhlas juga ya, langsung Allah mudahkan kita ikhlas. Seperti anggota, ada seorang teman saya, dia Bu, subhanallah, ada beberapa yang dia ajak dalam kebaikan, itu sampai sekarang udah pegang-pegang liko. Dia mah masih jadi peserta liko, belum pegang liko, paham maksud saya? Dan itu semua teman-teman yang diajakin, karena dia punya kesibukan juga jualan. Coba, dia punya kelebihan mengajak orang lain. Pendekatannya itu enak banget, ya. Jadi artinya kita jangan tunda. Dan waktu itu Bu, dia bilang, waktu dia ngajakin seperti itu, jadi dia suka sekali kalau ada satu hal yang baru dia dengar dari ustaz atau ustazah atau dari likonya, dia langsung ajak orang lain tanpa dia tunda-tunda. Kata dia takut lupa, dia suka cerita. Daripada cerita gosip orang lain, cerita aja tentang apa yang disampaikan ustazah sama ustaz. Nah, akhirnya banyak yang dapat hidayah sampai pegang-pegang kelompok pengajian. Tapi dia sendiri karena kesibukannya, dia belum pegang halakoh, belum pegang kajian karena sibuk berdagang juga, berusaha. Bahkan saya juga baru tahu tentang yang mendapatkan hidayah dari kata-kata la roiba. Kan dia dapat hidayah itu dari perkataan tidak ada keraguan. Jadi gini, di Inggris itu ada orang yang dia selalu bagi-bagi Quran kemana aja, ke orang non muslim, bagi-bagi aja, dia muslim dia bagiin ke teman-teman dia. Nah, di sini juga kalau dengan orang, mungkin kalau kita orang yang lebih tua, kita pakai strategi, boleh kasih buku dulu, kasih ini dulu, ya. Nah, itu ternyata Bu, begitu buka halaman pertama, dibilang ini bagus banget loh buku aku, begitu dibuka halaman pertama, loh, halaman pertama buku ini kok setelah, kan alhamdulillah itu seperti kata pengantar ya, kata-kata dari penulis tuh, kalau kata dia yang alif lam zalika kitabul la raiba fi. Terus dia baca, ini kok saya baru ketemu satu buku di dunia, begitu kata penulis, kata dia, penulisnya bilang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Biasanya kan, mohon maaf, buku ini banyak kekurangannya dan sebagainya ya enggak? Mungkin ini salah satu buku, ini langsung dengan pedenya, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Bukunya siapa nih? Siapa penulisnya? Datanglah dia ke temannya. Nah, kemudian kata temannya, inilah satu-satu buku yang penulisnya sangat mencintai Anda. Kalau buku-buku yang dijual, belum tentu dia mencintai kita, ya.
dengan sesungguhnya, tapi kalau pemilik buku ini sungguh-sungguh mencintai Anda. Nah, siapa penulisnya, saya mau ketemu. Ayo, dibawalah ke masjid. Diketemukan di masjid, dijelaskan oleh ulama itu, terus akhirnya dia masuk Islam. Coba, hanya berbagi Quran, ya, dan nggak nyangka. Jadi kan gini, kita nggak usah khawatir, takut, nyampaikan karena begini. Sampaikan aja dengan niat yang ikhlas. Tujuan saya adalah ikhlas karena Allah. Nanti urusan Allah itu bisa Allah 1-2 kata itu menjadi hidayah, ya. Nah, hidayah bagi orang lain. Jadi jangan pernah berhenti. Kemudian kalau kata-kata kita kepada anak-anak kita itu naik langgeng nggak? Naik. Karena itu ma'ruf, karena itu islah. Ya kan? Kita sedang memperbaiki anak kita. Kita nasihati anak kita yang habis berkata-kata buruk kepada orang lain 1 jam nasihatnya. Naik langgeng nggak? Naik. Ya. Sama juga caci maki anak kita 1 jam. Ya, naik nggak naik. Gitu ya. Nah, syukur nggak naik, kalau naik kayak apa? Diijabahi doa kita, nauzubillah kan? Nah, sehingga perbanyaklah kata-kata yang baik, perbanyaklah tulisan yang baik, ya, sebarkan. Mungkin itu insya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Rencana saya mudah-mudahan dimudahkan. Jadi saya ini sudah settle lagi jadwal saya ke Balikpapan. Saya setiap pekan ketiga. Silakan nanti boleh dijadwalkan. Yang rutin memang teman-teman GMB, kemudian El Farhana, kemudian dari Istiqomah ya kalau pas kesempatan waktunya sama. Saya juga karena diminta oleh ayah saya mengisi guru-guru di Luqman Hakim Hidayatullah. Jadi karena permintaan orang tua, jadi saya juga akhirnya menyiapkan setiap Sabtu juga. Jadi Sabtu di pekan ketiga. Silakan teman-teman boleh dijadwalkan. Saya kapan saja bisa, nanti kita atur aja waktunya, mungkin nanti lewat Mbak Dini dan teman-teman bisa menjadi yang mengatur penjadwalannya. Insya Allah nanti akan ada inspirasi cahaya jadi 2, jadi 1 ya. Nah, kita sekalian mengambil keberkahan di hari Jumat. Mudah-mudahan yang punya hajat-hajat yang banyak, yang punya kesusahan, punya ujian, ya, punya kebaikan, semakin bertambah kebaikannya dengan doa kita bersama-sama kali ini. Kita mulai dengan istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun min azwajina wa dhurriyyatina
وأزواجنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة والموت في سبيل الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kalau ada kebaikan hanya dari Allah, kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.